pagi Bapak Ibu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan dalam acara Knowledge Sharing Session ini. Terima kasih juga Wakil Rektor 1 yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk presentasi satu topik Prerequisite and the Success of Informative Entrepreneurship Education. Bapak Ibu, tentunya puji syukur kita hari ini bisa berkumpul tempat ini dalam satu suasana yang sejahtera, sehat selalu dan bisa kesini juga, dan tentunya berkat Tuhan dan kasih karunia selalu menyertai kita semua. Bapak Ibu, saya mau mengawali topik hari ini dengan ini lagu kesayangan saya. Yang pertama, Fly to the Moon. Bapak Ibu tahu jadi saya kelahiran tahun berapa? Pemuda milenial di zamannya. Yang kedua itu lagu yang juga menarik, For Mama. She said myself, I think of you, I know it's so much country. Yeah, first thing you can do, oh Mama. Saya nggak lanjutkan karena lagu kenangan ini ketika ibu meninggal dunia ada di pangkuan saya. Biasanya meneteskan air mata kalau dilanjutkan. Lagu yang ketiga yang ini sering juga populer kalau kita buka di YouTube itu view-nya juga banyak, yaitu Mayu. Jadi itu penyanyinya Frank Sinatra, bisa Metrondu, bisa itu Pak Arya juga. Juga ada Kenggul dan Mayu itu akhirnya diadopsi oleh Steve Jobs. Muncul HPW, Hewlett Packard W, muncul juga Toyota W, muncul juga Ciputra W, muncul juga Dahlan Iskan W, dan banyak W yang lain. Sayangnya tidak sesukses seperti komputer. Komputer itu luar biasa perkembangannya. Jadi begitu muncul komputer, merubah banyak sistem. Jadi bahkan muncul mata kuliah komputer, tidak hanya mata kuliah saja, bahkan jurusan program studi, fakultas, bahkan ada sekolah tinggi ilmu komputer. Bahkan juga mengubah struktur organisasi. Yang tadinya ada marketing, finance, and operation department, menambah satu lagi struktur organisasi yaitu pusat komputer. Dan itu non struktural biasanya, langsung bertanggung jawab pada pimpinan ini. Dan kata yang agak baru yaitu entrepreneur. Entrepreneur ini juga semoga sukses seperti juga komputer. Dan ini merambah berkembang di banyak negara dan bahkan perguruan tinggi kita sampai memunculkan School of Entrepreneurship and Humanity. Jadi masih sampai di tingkat fakultas. Kita tidak tahu apakah akan muncul baru struktur organisasi tentang entrepreneur. Tetapi juga ada sekolah tinggi yang pakai nama kewirausahaan di Indonesia populer banget. Sehingga Prof. Yance membuat judul yang katakan adalah Prerequisite and the Success of the Transformative Entrepreneurship Education. Saya sempat kontak beliau, tampaknya judul ini itu review dari beberapa artikel. Banyak artikel sehingga belajarnya juga tidak mudah memahami ini karena artikel tadi dia ambil dia citasi sehingga sulit juga. Ini dikasih Pak Tommy buku 300 halaman. Maaf Pak Tommy kalau 300 halaman nanti hanya permukaannya saja. Bolehkah saya ambil satu topik, tapi saya agak mendetail di sana. Ternyata juga tidak mudah karena dia tadi review dari beberapa artikel. Sehingga saya kontak ke Profesor Diaja di Jerman dan dia jawab, enaknya orang Jerman cepat sekali jawabnya. Maaf saya nggak bisa kasih arti, saya minta PowerPoint, minta dan lain-lain supaya saya bisa menerangkan lebih bagus lagi. Ternyata dia
maaf karena kena properti naik, sehingga saya nggak bisa kasih Anda untuk ini. Wih, hebat juga, hanya PowerPoint aja ya Kak oleh. Jadi masih gitu. Akhirnya ya belajar siang dan malam. Maksudnya siang dan malam bukan belajar entrepreneurship education, bukan belajar siang dan malam. Profesor Jance membagi pendidikan kewirausahaan menjadi 5. Yang pertama berkaitan tentang introduction. Biasanya ini yang paling sulit kalau kita buat skripsi atau tesis atau disertasi itu. Introduction itu karena pertanyaannya why, mengapa? Kalau Jepang why sampai 5 kali. Jadi ini yang paling sulit karena harus didukung oleh data. Jadi introduction, kemudian mengukur kesuksesan daripada pendidikan kewirausahaan, juga rekomendasi untuk mengembangkan dan mengimplementasikan pendidikan kewirausahaan. Juga pentingnya ditambah lagi, jadi entrepreneurship education ecosystem. Jadi sekarang berkembang juga environment, jadi lingkungan, ecological system, ekosistem. Kemudian bagaimana arah pendidikan kewirausahaan di masa mendatang. Itu Prof. Jance membagi 5 itu. Saya tidak menutup. Ini sudah Bapak Ibu kenal, tapi saya kan ada tadi introduction. Yang pertama dia katakan, Profesor Jance dia katakan bahwa pendidikan kewirausahaan menyelenggarakan satu potensial yang banyak potensi yang memberikan sumbangsih terhadap transformasi perubahan dari input menjadi output menjadi sesuatu yang baru berkaitan tentang dan berkelanjutan tentang pendidikan kewirausahaan. Yang pertama, permasalahan yang muncul atau apa yang diintroduksikan oleh Profesor Jance dari itu. Yang kedua, dia katakan bahwa ternyata pendidikan kewirausahaan mendukung SDG, Sustainable Development Goals. Dia katakan itu. Yang ketiga, dia katakan sebagai bahwa pendidikan kewirausahaan juga menyelenggarakan satu pendidikan entrepreneur yang berkelanjutan dan itu dalam tanda petik perlu dilaksanakan dengan baik dan benar. Yang keempat adalah meningkatkan, bahkan tadi tidak hanya sekolah-sekolah SD, SMP, SMA, bahkan sampai perguruan tinggi. Dia katakan bahwa pendidikan kewirausahaan meningkatkan diskusi di high education institution. Dia katakan itu berkaitan dengan introduction. Yang kedua berkaitan tentang ukuran keberhasilan. Apa sih ukuran keberhasilan? Bahwa ini pelaksanaan yang bagus. Ada 2. Dia katakan yang pertama meningkatkan aktivitas staff. Jadi ukurannya cuma piro atau meningkat setiap tahun, bagaimana pertumbuhannya. Nah, itu dia katakan bahwa itu loh ukuran keberhasilan daripada pendidikan. Kenapa? Jadi itu startupnya, aktivitas startup itu semakin meningkat betul bagi pertumbuhannya. Yang kedua, developing entrepreneur kompetensi. Kompetensinya ini dibuat oleh Jance banyak sekali, macam-macam kompetensi. Tapi saya akan tunjukkan salah satu. Ukuran yang lain adalah ini tadi, bahwa perlu subject matter atau inovatif course. Inovatif itu doing new thing. Kalau kalau creativity adalah thinking new thing, kalau inovatif doing new thing, melakukan sesuatu. Kata yang Peter Drucker juga modulnya gimana, kurikulumnya bagaimana.
Yang kedua dia katakan ini juga dosen, guru, juga para peneliti, juga pimpinan dia katakan itu juga ada nggak keterlibatannya di sana. Dan itu seperti Quality Management System ISO 9000 dikatakan bahwa people involvement, keterlibatan orang di dalam satu organisasi itu juga penting untuk kesuksesan dalam penyusunan, desain dan implementasi daripada pendidikan kewirausahaan. Yang berikutnya adalah salah satu saya ingin kompetensi opportunity competence. Jadi kalau kita sering tahu bahwa kompetensi itu 3 hal, yaitu knowledge, skill, and attitude, KSA. Dia katakan banyak sekali berkaitan dengan variabel atau terminologi baru berkaitan tentang kompetensi. Ada opportunity kompetensi, yaitu membolehkan para entrepreneur untuk mendeteksi dan mengeksploitasi peluang secara sistematis untuk mengembangkan dan menyelesaikan problem-problem yang ada. Itu dia katakan terminologi yang pertama. Banyak lagi yang lain, silakan Bapak Ibu, misalkan social competence, membantu para entrepreneur untuk mengidentifikasi dan berinteraksi secara memadai dan berkomunikasi dengan stakeholder, pemangku kepentingan, agar tadi keberhasilannya bisa dicapai. Itu kompetensi yang lain. Banyak kompetensi yang lain, Bapak Ibu nanti bisa lihat di sana. Ini dikatakan si Suryana, dikatakan bahwa kompetensi itu merupakan variabel dari atau merupakan fungsi capability, authorities, dan capability merupakan fungsi skill and knowledge. Itu awal daripada kompetensi. Ada kompetensi yang lain yang coba mereview dari artikel yang lain berkaitan tentang kompetensi. Jadi monggo, tapi saya paling senang ya itu saja, paling gampang. Kompetensi itu adalah 3 saja, KSA, knowledge, skill, and attitude. Itu paling gampang untuk mengingatnya. Ada rekomendasi dikatakan di sana, yaitu bagaimana sih agar pendidikan kewirausahaan itu berhasil. Yang pertama, dibuat formal, dibuat standarisasi. Saya katakan kalau di dunia itu banyak ASQC, American Society for Quality Control, itu untuk membuat standar berkaitan dengan kualitas. Ada SAE, Society of Automotive Engineers, itu juga salah satu membuat standarisasi oli. Jadi SAE sekian, SAE 40, SAE 60, jadi standarisasi. Bagaimana membuat format pendidikan kewirausahaan yang standar. Yang kedua dikatakan sebagai perlu instruksi, bukan asumsi. Banyak sekali bahwa saya nggak tahu, sekian tahun yang lampau itu banyak penelitian yang dilaksanakan di food court. Maksudnya datanya itu ngambil di food court, bukan di lapangan. Jadi bukan, kadang-kadang kita memberi contoh soal juga asumsi semuanya. Jadi saya mencoba di beberapa buku saya itu saya mengambil dari data real. Jadi bukan lagi asumsi. Oh ini loh, mengambil dari data BPS, dari apa, sehingga contoh soal tadi bukan asumsi lagi, tapi data real, data yang diambil di lapangan. Jadi itu pendekatan kita kepada realitas. Simulasi oke. Simulasi itu pada saat tertentu dia akan ketemu, tidak akan ketemu, tapi mendekati realnya. Jadi perkembangan di Australia itu bahwa disertasi itu sudah mengarah ke simulasi. Datanya diambil dari data yang dibangkitkan dari bilangan acak atau simulasi. Jadi semakin banyak datanya, semakin mendekati distribusi normal, mendekati realnya, walaupun tidak pernah ketemu. Yang ketiga yaitu menyusun bagaimana teaching learning arrangement, menyusun proses belajar mengajar. Nah, saya juga terkejut ketika belajar LPS sama e-learning.
hebat sekali. Saya di tempat yang lama, institusi lama juga pakai LMS juga. Jadi, di sini jauh lebih lengkap lagi. Saya belajar banyak, saya sering diskusi sama Pak Kendro, Pak Sunu, sama Pak Benny. Saya belajar banyak dan bagus kan, memudahkan kita. Mungkin hanya semester pertama saja, semester 3, semester 5 nanti tidak kesulitan karena semua sudah ada, kecuali saya biasanya kalau ada buku baru saya rubah. Oh ini ada buku baru, saya tambahkan untuk itu supaya update terus. Itu teaching learning arrangement. Sehingga juga perlu diperhatikan tadi. Saya masih teringat Profesor Dianger. Karena property right, saya nggak dikasih PowerPoint-nya saja. Jadi saya berusaha untuk setiap slide saya tambahkan sumbernya dari mana. Karena berisiko, etika juga dilanggar, plagiat juga terjadi, sehingga perlu ditambahkan sumbernya. Itu bukan karangan saya sendiri, karena mensitasi dari karangannya orang lain. Dan itu satu hal yang bagaimana kalau punya kita diambil orang lain, namanya pakai nama orang lain, itu juga yopo gitu, di hati kalau saya seneng gitu, yopo gitu. Tapi juga ada kebanggaan, aduh, itu ide saya 2 tahun yang lalu sekarang jadikan proposal untuk yang lain. Ini juga kerangka pikir, tadi summary dan beberapa, tadi tapi kita lihat apa sih pentingnya kita apa itu ditambahkan sekarang. Ditambahkan E3, entrepreneurship, education, ecosystem. Jadi bicara sistem. Sistem adalah segala sesuatu yang ada dalam pengamatan. Jadi apa yang diamati, itu sistem saya. Saya mau meneliti tentang sistem di ruangan ini. Ada sekian dosen, ada sekian meja, ada temboknya 4, ada lantai, ada ini, ada sistem. Jadi yang jiwa sistem adalah lingkungan, dan kadang-kala lingkungan tadi sangat berpengaruh terhadap sistem. Jadi dia katakan ada 3 perspektif, yaitu yang pertama politik and management perspektif. Kita nggak bisa menjaga di negeri tercinta itu aturan menjadi penting. Jadi apa-apa aturan muncul, apa-apa aturan muncul, dan perlu tadi political will. Jadi sampai muncul peraturan macam-macam, sampai yang untuk entrepreneurship education itu peraturan menteri itu nomor 13 tahun 2007 itu juga mengatur, bahkan sampai kepala sekolah pun ada aturannya di situ. Jadi itu diatur. Dia katakan memberikan kesempatan untuk to create, dalam tanda petik hanya Tuhan saja yang bisa meng-create, tapi to create the opportunity. Jadi memberikan peluang untuk meng-create, menciptakan peluang-peluang di dalam mengajar. Jadi monggo Bapak Ibu, saya biasanya juga membuat alat, saya bawa di depan kelas, turbin angin itu kayak gini, turbin air kayak gini. Jadi kadang-kadang jadi real, gitu loh, butuh gorowan. Jadi mana membuatnya, saya buat rekamannya. Jadi saya berikan satu alat sekali yang namanya 3D printer, yaitu printer yang bisa, Bapak Ibu kalau printer yang sekarang itu seperti, kalau ini 3D printer itu foto depan, samping dan sini, kemudian kita cetak persis seperti kepala kita. Jadi muncul benda seperti kita. Jadi bukan bohongan, jadi mendekati. Jadi gambar, bukan gambar, jadi satu benda persis wajah kita. Itu 3D printer, jadi real. Kedua, perspektif dari staff. Jadi memotivasi dan membolehkan pengajar. Tadi, monggo, ini loh, bagaimana memotivasi mahasiswanya untuk bagaimana bisa mengembangkan pendidikan entrepreneurship. Nah, contoh-contoh real, kalau bisa ditambahkan ekosistem yang berkaitan tentang lingkungan, dikatakan seperti itu. Yang berikutnya juga perspektif dari student, jadi sama
student bisa memotivasi saya juga ke sini keliling lihat mahasiswa jualan. Hebat sekali. Bukan hanya teori, tapi dia praktekkan. Walaupun masih belum entrepreneur, masih pedagang atau reseller, tapi ada juga yang mulai mengembangkan minuman-minuman yang resep tertentu. Sayangnya masih belum dikasih data yang disebut. Jadi ingredientsnya biasanya ini sekian persen, biasanya kayak gitu. Saya pernah membelikan contohnya di Pesan Kopi itu masih muda, anak muda itu dia ukur. Oh, milknya sekian, lalu kemudian kopinya sekian, kemudian hebat sekali. Jadi standarisasi mereka punya. Nah ini juga satu sistem, pendekatan sistem, jadi kaitannya edukator, kemudian kurikulum entrepreneurship dan seterusnya itu dibuat. Nah itu tadi yang saya katakan bahwa sistem. Ada input, proses, ada output, ada 5M, NTIA, ada main-main itu sesuatu yang mesti teknologi, informasi dan energi, kemudian ada kendalanya yaitu data, expertise, budget, and time, kemudian diproses, ada lagi yang lain adalah selection of data yang itu diproses. Perubahan yang digunakan terhadap sistem menjadi apa? Menjadi barang dan atau jasa, good or services. Kadang-kadang juga muncul riba. Kadang-kadang juga mahasiswa yang tidak lulus itu bisa ikut semester berikutnya, remedi atau rework, reproses. Apa ukuran keberhasilan? Bisa dikatakan sebagai bagaimana memaksimumkan keuntungan atau meminimkan biaya, meminimasikan biaya. Nggak bisa dua-duanya pada saat bersamaan memaksimumkan keuntungan, pada saat yang sama meminimasikan biaya. Atau QCD SMP, quality, quantity, cost, delivery time, delivery, safety, moral, and productivity. Tadi sudah disinggung, berapa sih ukuran keberhasilan daripada pelaksanaan entrepreneurship education? Salah satu, berapa sih jumlah startup? Apakah ada pertumbuhan, ada peningkatan, dan seterusnya. Yang terakhir yaitu yang saya katakan bahwa arah daripada di masa depan itu kayak apa sih pendidikan entrepreneurship? Jadi entrepreneurship education, apakah seperti kesuksesan komputer lagi? Tidak seperti yang HP W, Apple W, Toyota W dan seterusnya itu sesaat. Artikel tadi tidak bisa berkembang, belum berkembang seperti kesuksesan komputer. Dia katakan bahwa entrepreneurship education mempunyai potensi untuk mengubah mindset daripada people, baik itu dokter, baik itu dosen, baik itu mahasiswa, baik itu para pedagang di bidang juga operasi kedokteran. Ada potensi untuk mengubah people mindset. Yang kedua, dikatakan bahwa education entrepreneurship sebagai problem solver, dikatakan sebagai bisa problem solver gitu ya, dan membangkitkan impact di bidang sosial, berdampak kepada kehidupan sosial. Yang ketiga, bahwa pendidikan entrepreneurship dapat mendeliver implikasi berdampak kepada para praktisi. Dan kita lihat bahwa perubahan munculnya pendidikan entrepreneurship ini demikian luar biasa, berkembang sangat pesat di negeri tercinta ini. Itu Bapak Ibu yang bisa disampaikan, cukup singkat karena Profesor Jansen sendiri tidak bisa memberikan informasi yang banyak. Jadi matur nuwun, itu yang bisa disampaikan. Oh, ada pertanyaan. Tadi kan Bapak menjelaskan tentang standar ya, ada standar yang ditetapkan di dalam
atau apa ya tadi ya? Enterprise education. Nah, itu standarnya muncul di buku atau tidak ya Pak Komar? Ada di dalam buku itu ada informasi tentang standarnya seperti apa gitu. Karena kita kemarin kan juga punya satu riset bersama dengan Gracia, kemudian Bu Yosefa itu sama dengan Prof. Alex Meritz dari Solbris. Nah, beliau itu sudah mempunyai satu standar itu untuk menetapkan apa ini namanya kriteria tentang entrepreneurial education. Jadi dia sekarang melakukan satu riset di Australia, kemudian Indonesia dan juga Malaysia untuk membuat semacam perankingan ya tentang bagaimana sebuah entrepreneurial education itu mampu mendeliver visinya, kemudian mampu juga untuk memberikan outcome ya terhadap nation, terhadap negara itu, dan dia punya standarisasi begitu untuk mengevaluasi itu. Jadi itu sangat bagus. Seandainya di buku itu ada standar kan kita bisa compare gitu ya, melihat apa namanya kemiripannya atau perbedaannya seperti apa. Karena memang di Indonesia itu sekarang ada 111 ya perguruan tinggi yang mempunyai visi entrepreneur, mempunyai visi entrepreneur ya Pak Bambang. Dan cuman mereka tidak lanjut dalam bentuk ya intens seperti halnya UC. Jadi ini adalah satu situasi yang juga teman-teman di Universitas Putra harus aware gitu, bahwa kita tuh nggak sendirian ya Indonesia untuk mengembangkan satu keinginan untuk entrepreneurial education. Ada 111 perguruan tinggi lain yang juga punya visi yang sama, dan ya intensitas dan juga skala mereka melakukan aktivitas entrepreneurial education itu bisa berbagai peringkat begitu. Jadi ini juga penting untuk membuat kita itu semangat ya untuk mengarah pada satu ya, kita kan punya tagline creating world class entrepreneur gitu ya, berarti kan ada upaya-upaya untuk mengarah pada kriteria dan level yang tinggi dibandingkan dengan perguruan tinggi. Jadi terima kasih Pak, banyak hal yang apa ini namanya sudah Bapak presentasikan, dan tugas membaca ini bukan dari Pak Tommy Pak, tapi dari saya. Itu buku saya menghadap Prof. Tani. Ya, tidak ya, jadi kami itu di universitas itu setiap hari Rabu itu punya sesi untuk diskusi ya tentang bagaimana kita mau mengarahkan kepada apa ini namanya aspek-aspek untuk mengangkat value ya atau visi dari universitas terkait dengan entrepreneurship, dan buku ini diberikan oleh Pak Yo sebagai bagian dari ya bagaimana kita pimpinan itu punya arah untuk pengembangan universitas. Nah, jelas saja kalau saya nggak sempat baca Pak pasti untuk membaca, makanya saya ingat Pak Tommy kan punya dosen-dosen baru ini yang di fakultas di prodi saya titip Pak Tommy ini pakai untuk diskusi bersama sehingga kita bisa dapat sharing knowledge ya, makanya kan aktivitas hari ini disebut dengan sharing knowledge. Jadi terima kasih sekali Pak Bapak untuk presentasinya dan membantu kita ini ya punya pemahaman baru tentang hal-hal baru berkaitan dengan entrepreneur. Ini juga teman-teman 3 orang dosen kita pada periode bulan Juni itu dikirim ke Babson. Jadi kita ini benar-benar fokus invest luar biasa, jangan khawatir kalau masalah invest ya. Itu dikirim ke Babson untuk refresh kembali, belajar kembali tentang bagaimana penguatan entrepreneurship-nya. Kalau nggak salah 3 orang itu Pak Teddy, Bu PB, Bu Nana, Pak Teddy, Bu Nana, dan satu lagi itu dari desain kreatif industri ya, satu dosen dari kreatif industri. Jadi 3 orang itu akan berada di sana mungkin sekitar 6 mingguan dan biayanya tuh ratusan ribu dolar. Investasi yang sangat mahal yang kita harapkan juga nanti 3 orang itu akan terus melakukan diseminasi seperti halnya teman-teman di sini. Terima kasih Pak, ini membantu kita memahami buku dalam waktu 30 menit. Saya dulu masuk sini sudah rambutnya putih, kesini putih juga. 200 sekian halaman. Saya izin sama
Pak Tommy kita itu mau di permukaan saja, atau saya milih salah satu saja Pak Tommy ya. Nggak apa-apa, nanti kan kita ya. bisa eksplor akhirnya. Mirip-mirip, sudah punya berbeda. gambaran ya. Ya. Nanti kan bisa membaca cepat dari PPT-nya Bapak ini kan kita bisa membaca cepat. Dan jawaban Prof. Jansen, dia katakan bahwa perkembangan daripada pendidikan entrepreneur dia katakan tergantung institusinya. Nah ini yang cukup menarik. Jadi saya pernah belajar ke Pak Yu itu senang koleksi keris. Ternyata keris itu dibuat di Madura. Jadi Madura itu misalnya hanya bikin celurit saja ternyata bisa bikin keris yang bagus sekali. Saya orang mesin yang melihat, bagus sekali Pak. Jadi standarisasinya yang belum pernah dibuat, didokumentasikan, sehingga generasi berikutnya tidak mudah untuk belajar membuat keris karena tidak punya standarisasi, tidak punya SOP. Bagaimana kalau entrepreneur ini dimulai, saya tidak tahu mungkin dari UC membuat 1 kilo, bab 1, bab 2, bab 3 sampai bab 12 itu materi untuk mata kuliah entrepreneurship. Seperti itu juga punya, tapi saya baca, kemana-mana juga punya edit juga. Jadi saya juga sempat buat, jadi pura-pura buat, jadi entrepreneur dan technopreneur cuma 60 halaman. Karena pada masa itu Singapura itu senang membuat buku yang tipis-tipis tentang stres, tentang apa. Saya juga buka. Saya mudah-mudahan saya buka buku yang tipis, jadi tipis banget. Ikut-ikut lah, jadi trainer, entrepreneur dan technopreneur. Jadi akhirnya membuat alat, ngajar, saya bawa ke kelas. Di rumah saya siapkan peralatan, entah turbin air, turbin angin, kemudian hidroponik, saya buatkan, saya upload ke YouTube, jadi sampai 600 lebih video, supaya mahasiswa saya mudah mempelajarinya, paling tidak itu. Matur nuwun. Terima kasih. Sebaiknya nggak usah tanya lagi. Saya yang tanya, karena ada voucher, mohon izin. Ada 2 voucher yang saya nggak tahu isinya apa, mudah-mudahan bisa untuk beli pulsa 1 hari. 1 hari. Tapi sebelum mulai saya mau buat ada dulu. Pak, katanya yang pertama datang gambar, nggak usah pakai question. Oh iya, sudah absen belum? Oh nanti aku jadi bawa. Lah nggak bisa lihat yang pertama siapa kalau sebelum 2 voucher ini ada 1 game pesannya Pak Tommy, Pak Bambang buat game. Oh iya, jadi game yang pertama itu adalah bagaimana kita belajar yang paling sederhana lawan kata. Bagaimana membuat lawan kata. Kalau saya bilang tinggi, Bapak Ibu bilang rendah. Oke? Kalau saya maju, Bapak Ibu mundur. Oke? Jadi kita buat lawan kata. Yang pertama tinggi, kurang keras. Tinggi, rendah, maju, mundur, kiri, kanan, masuk, keluar, salah, benar, pintar, iya kan? Yang pertama itu, ini voucher yang pertama. Ayah saya itu punya anak 5, sangat sederhana sekali. Ayah saya itu nomor 1 dikasih nama Eka, panggilannya Eko. Lihat lagi, nomor 2 Dwi, nomor 3 itu Tri, perempuan, nomor 4 1. Yang berikutnya pertanyaannya, anak nomor 5 namanya siapa? Panca pakai TH atau pakai C? pakai C. Salah. Saya tadi bilang saya. Oh iya. Ayah saya punya anak 5. Kayak harganya penuh tekanan ini. Yang lain Pak Bambang, siapa tadi yang lebih cepat? Ya mungkin ibu nanti, ibu karena yang duluan itu nanti harus mau ibu nanti buat gimana. Yang kedua, ini Bapak Subuh sudah tahu semuanya karena banyak ini nama dari salah satu bintang
Mungkin bintang film juga YouTuber yang cukup terkenal. Pertanyaan yang paling gampang dan jawabannya juga gampang sekali, yaitu YouTuber single parent 7 huruf, yaitu siapakah dia? Nikita titik 7 huruf. Silakan acung dulu. Angkat tangan dulu, angkat tangan. Angkat tangan dia. Siapa? Mirsani. Pakai Z atau pakai S? Pakai Z. Depannya. Mirsani pakai Z atau pakai S? Pakai Z. Mirsani pakai S. Siapa lagi? Ada lagi? Nggak ada? Hampir benar. Bahasa matematik hampir benar itu salah. Yang benar adalah gampang. Nikita gampang. Tadi kan saya bilang pertanyaannya gampang, jawabannya juga gampang. Nikita. Jadi masuk ke kantong saya. Kata jawabannya nggak ada yang benar. Oke lah, satu lagi nggak enak ini tadi mau kasih nomor itu tapi mosok diambil lagi nanti tindilan nanti. Yaitu nomor telepon Balai Kota Surabaya. 121. 121. Oh itu. Balai Kota mana? Ya, Balai Kota Surabaya. Balai Kota Surabaya itu mesti di depannya itu kan ada nomornya. Nomor di apa itu nomor teleponnya sekian gitu ya. 031 berapa ya? Siapa? Ayo angkat tangan dulu. 1, 2, 1. Saya tidak tahu. Riwayat pakai gimana? Ya Bapak Ibu, Pak Bambang terutama terima kasih ya untuk presentasi yang luar biasa. Saya kira presentasi 30 menit tapi menyiapkannya berapa jam nih?